Universitas Sains dan Teknologi Komputer Stekom punya modal besar berupa ide-ide baru yang dapat direalisasikan dalam menjalankan industri kreatif. Bagi semua mahasiswa Universitas Stekom harus memiliki skill dan kompetensi untuk bisa produktif dan bersaing di tingkat global. Universitas Sains dan Teknologi Komputer dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi generasi muda untuk memperoleh kesempatan memasuki dunia kerja, berkarya, dan berinovasi untuk pembangunan, terutama di sektor ekonomi. Universitas Stekom memegang peranan dalam pengembangan aspek kewirausahaan, khususnya untuk UMKM masa depan yang berbasis pada kreativitas dan inovasi teknologi. Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang berani mengambil peluang dan berinovasi dalam mengembangkan kewirausahaan perdagangan digital di tanah air. Universitas Sains dan Teknologi Komputer mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja hari ini, sehingga lulusan kampus dapat langsung diserap dunia kerja. Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Stekom merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Berdiri lebih dari 37 tahun dan memiliki 8 kampus cabang dan 1 gedung pusat karir yang tersebar di berbagai di Jawa Tengah. Tunggu. Kayaknya kita langsung aja deh ngeliatin fasilitas yang ada di Universitas Stekom ini. Yuk ikutin kita. Ayo. Kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah merupakan kebanggaan bagi 6.000 lebih mahasiswa aktif Universitas Stekom. Sebuah prestasi yang selalu meningkat dan terbukti. 90% mahasiswa Universitas Stekom sudah memperoleh pekerjaan sukses di dunia kerja dan wirausaha sebelum diwisuda. Metode hybrid blended learning dan sistem full online system (LMS) Learning Management System mempermudah dan menghemat waktu mahasiswa dalam mendapatkan layanan akademik ilmunya. Universitas Stekom memiliki kerjasama eksklusif dengan toplocker.com yang mendapat penghargaan juara 1 startup for industri 2022 perindustrian. Lebih dari 100.000 perusahaan di Indonesia tergabung di toplocker.com dan ribuan lowongan kerja baru dan terupdate dari berbagai wilayah di Indonesia tersedia secara eksklusif di akun setiap mahasiswa, memberikan lebih banyak pilihan harapan dan peluang kesempatan kerja yang pasti bagi seluruh mahasiswa Universitas Stekom. Virtual Job Fair setiap bulan juga ikut menciptakan budaya dan semangat kerja yang positif untuk memperluas jaringan persahabatan bermanfaat, menyenangkan bagi diri kalian depan kalian. Universitas Stekom juga aktif bekerja sama secara internasional
dan berteman baik dengan berbagai universitas terkenal mancanegara. Main-main, lebih dari 83 universitas luar negeri dari 40 negara selalu aktif berkegiatan bersama dengan mahasiswa universitas yang menyenangkan. Prestasi internasional dari tahun 2021 tidak sedikit. Di antaranya, Universitas Tekkom mempunyai fakultas dan program studi sebagai berikut. Fakultas Akademik, Vokasi. Berikut adalah lokasi kampus Tekkom yang tersebar di Jawa Tengah. Segera hubungi kampus Unpad dan daftarkan diri kalian menjadi mahasiswa yang dengan biaya studi yang sangat terjangkau untuk setiap lapisan masyarakat, waktu kuliah yang fleksibel dan jalinan relasi pertemanan yang berfokus pada dunia. Wujudkan impian kesuksesan kalian bersama Universitas Tekkom. Untuk mahasiswi dan mahasiswa Universitas Tekkom, cuman mau bilang apapun yang kalian lakukan harus ditekuni, ikhlas, konsisten, apa yang kalian lakukan, dan senangi lakukan. Teman-teman di Universitas ini aku lihat wawasannya pada luas, pada pinter, semangat semua juga. Insya Allah kita bisa menjadi kebanggaan buat orang tua kita dan juga kebanggaan buat bangsa. Mahasiswa Tekkom, salam kenal semuanya. Apapun mimpi kalian, kejar, jangan sampai mental kalian jatuh. Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, itu jangan kalian pedulikan, yang stay fokus dengan apa yang mau kalian kejar. Kalau kita bisa melawan rasa malas, itu sudah pasti kita bisa menang dan sudah pasti kita sukses. Karena apa? Itu sudah pada diri kita sendiri dan mindset kita sendiri gitu. Jadi attitude kita itu orang-orang juga membicarakan dengan yang baik-baik gitu. Buat aku, alhamdulillah sejauh ini bisa bertahan di entertain gitu. Ayolah teman-teman, jangan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi belajar tentang entrepreneurship. Karena dengan kita belajar tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kita bisa mendapatkan makna hidup. Semuanya di Tekkom, pokoknya buat kamu semua yang kuliah ataupun kuliah sambil kerja, jangan pernah nyerah atas apapun yang kamu lakukan saat ini. Karena masa depannya masih panjang. Jangan pernah iri sama teman yang lagi main, pokoknya fokus ke aja, karena masa depan kamu itu nggak ditawar. Ojo mek kerja, ojo mek kuliah digabung mek. Kerja, ya kuliah sambil kerja. Universitas Tekkom, Universitas Tekkom. Tekkom banyak menang.
Selamat malam Bu Mariati. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Ega. Terima kasih Bu. Kita mulai sekarang aja ya Bu ya. Nanti masuk sendiri nanti otomatis. Iya, mau juga. Baik, Iya. terima kasih ya Bu. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan ketemu kembali dengan Bu Mariati, pertemuan yang ke-5 ya Bu ya. Betul, yang kelima. Iya. Nanti kita akan belajar dengan beliau karena waktunya kita dengan beliau hanya kurang 2 kali pertemuan ya Bu ya. Iya Pak Ega. Iya. Baik, terima kasih untuk mahasiswa dan mahasiswi. Sebelum kita mulai hari ini kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa. Dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Untuk mata kuliah hari ini mari kita laksanakan semoga dan lancar. Baik, terima kasih Bu Mariati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Eka. Selamat malam. Bisa Pak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu di pertemuan yang kelima ini. Kita akan belajar bertambah nilai ya. Bertambah. Mudah-mudahan nanti dalam 2 kali pertemuan cukup bisa dipahami apa sih sebenarnya pajak pertambahan nilai itu. Kalau kemarin kan kita sudah belajar SPT 1770 dan 71. 1771-nya baru selesai minggu kemarin. Nah, sekarang kita mulai materi baru yaitu pajak pertambahan nilai. Kita perkenalan dulu pajak pertambahan nilai itu
apa ya gitu ya, pajak pertambahan nilai PPN, singkat PPN. Nah, salah satu undang-undang perpajakan yang diubah juga di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu ada klaster. Nah, latar belakangnya ini sambil nunggu teman-teman mahasiswa yang lain, saya berikan di awal, nanti kalau yang ketinggalan bisa baca sendiri slide-nya. Nanti setelah pertemuan biasanya saya berikan ke Pak Eko. Untuk di-share ke teman-teman semuanya. Jadi PPN juga merupakan salah satu undang-undang yang diatur kembali ya, yang diatur kembali dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, kenapa diatur kembali? Yaitu salah satunya masalah PPN ini ya, di Indonesia itu semula kan menerapkan PPN-nya 10% ya. Semula menerapkannya 10%, padahal sebenarnya pemerintah melihat bisa lebih dari itu. Nah, efisiensi PPN Indonesia itu masih 63,58%, artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Sehingga selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas yang diberikan ya. Banyak sekali PPN yang dibebaskan atau PPN tidak dipungut. Kemudian untuk memperluas basis pemajakan, maka ada non-BKP dan non-JKP dirubah menjadi BKP dan JKP sehingga dapat masuk ke dalam sistem. BKP itu singkatan dari barang kena pajak. Kalau JKP itu jasa kena pajak. Kemudian dari analisis tingginya tax expenditure itu masih 6,65% dari total tax expenditure tahun 2019. Ini pokok-pokok penting dalam pengaturan di undang-undang terbaru ya. Pertama itu objek dan fasilitasnya ya. Objek menambah objek ya, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan, medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, itu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Kemudian semua barang dan jasa merupakan BKP atau JKP, kecuali ya makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan lain-lain. Kemudian uang, emas batangan untuk kepentingan devisa negara, itu juga fasilitas PPN bukan merupakan BKP. Kemudian jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa buka atau catering, nah itu semua bukan JKP ataupun BKP. Hanya ini ya, jadi selain yang disebutkan ini, barang apapun selain yang disebutkan di sini itu berarti merupakan BKP. Kalau jasa ya berarti JKP ya. Jadi kalau PPN di Undang-Undang PPN itu menganut positive list. Misalnya dikecualikan ya berarti yang dikecualikan hanya yang ada di daftar yang dikecualikan tersebut. Sorry, ini negatif listnya ya, ini negatif listnya. Berarti selain yang disebutkan di dalam ketentuan ini semuanya merupakan BKP dan atau JKP ya. Kemudian hal lain yang diatur adalah kenaikan tarif.
Ya, mempertimbangkan daya beli dan pemulihan ekonomi, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap. Nah, yang semula dulu 10% menjadi 11% dan berlaku sejak 1 April 2022. Kemudian nanti ya, tahun 2025 mulai 1 Januari 2025 itu tarif PPN akan naik lagi dari 11% menjadi 12%. Nah, ini sudah diatur ya, sudah diatur sejak undang-undang itu disahkan. Yang sekarang ini masih ada yang goreng-goreng berita ya, masih ada yang goreng-goreng berita PPN bakal naik lagi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya undang-undangnya sudah ada ya. Sebenarnya undang-undangnya sudah ada, sudah disahkan, bahkan sudah berlaku. Nah, masalah nanti yang 12% juga itu sebenarnya dari tahun 2021 pemerintah sudah melakukan sosialisasi. Kalau minggu-minggu kemarin kan banyak berita di media tentang kenaikan PPN. Terus kemudian apa namanya? Objek-objeknya juga yang apa namanya, yang bersinggungan dengan rakyat banyak digoreng-goreng lagi lah. Padahal itu sebenarnya undang-undangnya sudah ada, jadi tinggal melaksanakan saja. Dan undang-undang itu sudah keluar sejak tahun 2021 untuk objek, untuk fasilitas pembebasan PPN tidak ada yang melakukan JR, judicial review. Jadi artinya ya tinggal melaksanakan saja. Jadi bukan hal baru lagi untuk kenaikan tarif PPN ini. Nah, ini pokok-pokok yang dirubah di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Jadi di pasal 4, pasal 7, pasal 8A, pasal 9, 9A, 16B ya. Terus kemudian di pasal 16G ya. Ini jadi yang dirubah hanya pasal-pasal ini, yang lainnya berarti masih sama dengan yang sudah berlaku di tahun-tahun sebelumnya. Ini tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu diatur untuk non BKP makanan minuman. Itu kenapa non BKP? Karena untuk restoran ya, restoran dan hiburan dan lain sebagainya itu dikenainnya pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, kalau kita makan di restoran itu di bawah total biaya makan kita, di bawah harga makanan itu biasanya ada PP1 ya, ada PP1-nya 10%. Sebelum PP1 kadang kalau restoran tertentu atau di hotel itu ada servisnya. Nah, PPN-nya dikenakan dari harga makanan ditambah bukan PPN ya, pajak daerahnya. PP1-nya itu dikenakan dari harga makanan ditambah dengan servisnya tadi. Itu kalau kita perhatikan seperti itu di restoran-restoran. Jadi kenanya bukan PPN tetapi pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian untuk jasa non JKP ya, itu jasa keagamaan, jasa kesenian atau hiburan, itu juga karena diatur di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ya.
pasal 7. Pasal 7 itu mengatur mengenai tarif pajak bertambahan nilai ya. Dari 10% menjadi 11%, berlaku sejak 1 April 2022. Kemudian nanti tahun 2025 Januari itu tarifnya akan naik 1% lagi sehingga menjadi 12%. Nah, perubahan tarif PPN ini diatur oleh pemerintah bersama-sama DPR ya. Jadi undang-undang itu, pembentukan undang-undang itu pasti sudah persetujuan wakil rakyat ya. Wakil rakyat itu siapa ya? Yang ada di DPR. Jadi wakil yang kita pilih, kemarin kita melakukan pemilihan umum berkontribusi, itu juga sebenarnya kita memilih wakil rakyat yang betul-betul bisa mewakili kita ya dalam pembentukan setiap undang-undang ya. Jadi negara kita negara hukum. Setiap ada undang-undang atau peraturan apapun yang sudah disahkan kemudian diumumkan dalam berita negara ya, itu dianggap setiap orang itu sudah mengetahui, sudah memahami ya. Jadi kalau di dalam perpajakan misalnya ada peraturan baru, tarif PPN-nya naik nanti tahun 2025 menjadi 12%. Misalnya kita pedagang nggak tahu kalau tarifnya naik, pada saat diperiksa ya kekurangannya diminta untuk membayar. Jadi tidak ada alasan tidak tahu karena undang-undang ini sudah disahkan, kemudian sudah dimuat dalam berita negara ya. Dianggap semuanya sudah melek terhadap undang-undang tersebut. Nah, kemudian pasal 8A itu mengatur pajak masukan yang menggunakan DPP nilai lain yang dapat dikreditkan. Ya, jadi DPP nilai lain itu ada yang bisa dikreditkan, diatur kembali di pasal 8A. Kemudian pasal 9 itu perbaikan untuk memperjelas pada ayat 5 dan ayat 6 serta penghapusan ayat 4D, 7, 7A, 7B. Kemudian ayat 8 huruf C dan ayat 13 ya. Ini dasar-dasarnya saya berikan supaya kita dalam menjalankan sesuatu mengerti kenapa seperti itu, kenapa tarif PPN itu 11%. Nah, ternyata kan memang sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian pasal 9A itu mengatur PKP dengan omset atau kegiatan usaha penyerahan BKP atau JKP tertentu dapat memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu. Ini juga ada aturan khususnya. Kemudian huruf B-nya, pajak masukan atas penyerahan pada huruf A tidak dapat dikreditkan. Jadi ada perusahaan itu yang diatur di pasal 9A jenis usaha tertentu itu nyerahkan PPN-nya itu bukan 11% tapi 1,1% ya. Kemudian pasal 16B, rincian kriteria fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, itu juga didetailkan detail sekali. Kemudian yang pasal 16G itu pendelegasian wewenang ya, amanat 9 amanat dari PMK. Nah, ini semua sekarang sudah ada PMK-nya ya. Sekarang sudah ada PMK-nya. Nah, ini sedikit informasi saja untuk teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu, bahwa mulai 1 Juli besok, 1 Juli 2024, itu NIK dipersamakan dengan NPWP itu sudah selesai tervalidasi dan sudah berjalan ya. Jadi 1 Juli ya, per 1 Juli besok itu kalau membuat faktur pajak standar itu tidak bisa dengan NPWP 00 ya, sistemnya udah ditutup. Jadi nanti
per 1 Juli itu kalau membuat faktur pajak, ya, kalau membuat faktur pajak, kalau tidak ada NPWP maka bisa menggunakan NIK, ya. Terus kemudian di 1 Juli juga itu ada Kortek yang mulai diaplikasikan. Kemudian ada dari tahun kemarin sampai dengan nanti tahun 2025 itu prioritas pengawasan kepada individu-individu yang kaya raya dan wajib pajak dalam grup. Nah, ini kita memasuki intinya, apa namanya? Definisi pajak pertambahan nilai, ya. Nah, pajak pertambahan nilai itu merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual atau beli barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi kalau belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tidak dapat memungut PPN, ya. Maka dulu sebelum e-faktur atau bahkan mungkin setelah e-faktur itu banyak berterbangan faktur pajak fiktif, ya. Bukan PKP menerbitkan faktur pajak, kemudian faktur pajak tersebut dijual, ya. Yang dijual itu faktur pajaknya kepada orang-orang atau pelaku usaha, baik orang pribadi maupun badan usaha yang membutuhkan faktur pajak masukan. Nah, kalau sekarang sudah agak sulit, ya. Sekarang sudah agak sulit karena kan semuanya sudah nge-link di web e-faktur, itu sudah nge-link datanya. Misalkan saya membeli barang yang ada PPN-nya, ya, barang yang jual PKP, begitu PKP menerbitkan faktur pajak, saya langsung bisa melihat di komputer saya sendiri, ya, langsung bisa melihat apakah faktur pajak tersebut itu sudah diupload atau belum. Ya, kalau sudah diupload berarti faktur pajak tersebut sudah diupload dan sudah di-approve oleh DJP, itu berarti faktur pajaknya sudah sah untuk dikreditkan. Nah, perlu diketahui juga bahwa kewajiban memungut, menyetor, dan melapor PPN itu berada pada pedagang atau penjual atau pemberi jasa. Ya, jadi mereka itu tugasnya hanya memungut, menyetor, dan melapor. Ya. Para pedagang itu tugasnya hanya memungut, menyetor, dan melapor. Sebenarnya PPN ini siapa yang menanggung? Ya, PPN itu sebenarnya yang menanggung adalah konsumen akhir atas konsumsi JKP dan atau BKP. Ya. Jadi filosofinya PPN itu adalah pajak konsumsi, ya, pajak konsumsi suatu barang kena pajak atau jasa kena pajak, ya. Jadi bebannya ada di mana? Ada di masyarakat. Sebagai konsumen akhir, masyarakat sering tidak sadar bahwa ketika membeli suatu minuman kemasan atau membeli plastik kresek sekalipun, ya, contoh yang ekstrim, itu di sana nilainya itu harga yang dibeli, ya, harga barang tersebut yang dibayar ke pedagang itu sudah mengandung PPN. Ya, sudah mengandung PPN. Jadi pajaknya itu pajak tidak langsung yang dipungut oleh pedagang atau pembeli, yang kemudian pedagang dan pembeli tersebut wajib menyetorkan dan melaporkan hasil pungutannya ke negara. Ya. Jadi PPN itu pemikulnya, ya, pemikul beban PPN adalah konsumen akhir atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sampai di sini ada yang mau diskusi dulu?
Ada yang mau diskusi dulu terkait PPN? Lanjut. Nah, sekarang kita pelajari mengenai pengusaha kena pajak ya. Mengenai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak itu diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pajak Tambahan Nilai. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, syarat untuk menjadi PKP salah satunya didasarkan pada omset. Ketika omset telah lebih dari 4,8 pada suatu masa tertentu dalam 1 tahun pajak. Nah, ketika suatu pengusaha, ya suatu badan usaha telah mencapai omset di atas 4,8 pada suatu masa tertentu, maka pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau tidak melaporkan bagaimana? Ya, kalau tidak melaporkan nanti bisa dikenai PKP secara jabatan. Nah, PKP secara jabatan itu dihitung mundur ya sejauh 5 tahun, ya sejauh 5 tahun mundur ke belakang. Nah, itu yang kadangkala membuat pengusaha ngomong langsung bangkrut, uangnya habis buat bayar pajak. Ya karena ada kewajiban yang tidak dipenuhi, ya tidak dipenuhi yang seharusnya itu dipenuhi. Maka dia di samping harus membayar pokok pajaknya, dia juga harus bayar sanksinya. Ya, sanksinya kalau PPN itu cukup berat, ya. Ada sanksi bunga ya karena tidak membayarkan PPN. Kemudian ada sanksi berupa denda 1% kali dasar pengenaan pajak karena dia tidak membuat faktur pajak. Ya kalau itu dihitung mundur selama 5 tahun sampai ditemukan titik di mana dia itu punya kewajiban. Tentu akan sangat berat kalau seperti itu. Maka pengusaha atau wajib pajak itu harus paham juga ya, harus paham kapan kewajiban untuk melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai PKP itu muncul. Ya, supaya tidak sampai dikenakan atau diberikan PKP secara jabatan. Ini saya berikan konsep dasar ya, konsep dasar perhitungan cara pelaporan pajak pertambahan nilai ya. Faktur pajak ya, faktur pajak yang diterbitkan oleh pedagang atau penjual itu disebutnya faktur pajak keluaran. Kemudian ketika dia berbelanja barang dagangan atau bahan baku, dia akan memperoleh faktur pajak juga yang diterbitkan oleh pedagang lawan transaksinya, itu disebut sebagai PPN masukan. Dalam menyetorkan pajak kurang bayarnya nanti itu pajak keluaran, PPN keluaran dikurangi terlebih dulu dengan pajak masukan. Ya. Apa suara saya tidak jelas? Ini di chatroom ada yang jelas ya, terima kasih.
Nah, saya ulangi lagi ya, jadi faktur pajak yang dikeluarkan oleh penjual itu disebut sebagai faktur pajak keluaran atau PPN keluaran. Nah, faktur pajak yang diterima oleh pembeli ya, oleh pembeli itu disebut sebagai PPN masukan atau pajak masukan. Ya, sehingga nanti pada saat akhir bulan berikutnya menghitung berapa PPN yang harus disetorkan ke negara, itu kita jumlah omset kita, kemudian PPN-nya 11%, itu merupakan PPN keluaran, dikurangi dengan PPN masukan terlebih dulu, yaitu pembelian-pembelian kita yang ada faktur pajaknya. Faktur pajaknya disebut sebagai faktur pajak masukan atau PPN masukan. Ini yang sering masyarakat belum pahami sehingga takut untuk menjadi pengusaha kena pajak. Karena berpikir bahwa ketika berjualan nanti omsetnya akan dikurangi sebesar 11% untuk disetorkan ke negara. Nah, itu yang masyarakat itu belum sepenuhnya paham tentang konsep PPN keluaran dikurangi pajak masukan atau PPN masukan. Sehingga dengan pertemuan malam ini, saya berharap nanti teman-teman mahasiswa bisa, misalnya ada yang tanya, sudah bisa menjawab, oh cara ngitungnya itu bukan langsung 11% disetorkan ke negara. Kita kalau memiliki faktur pajak masukan itu bisa sebagai pengurang atau sebagai kredit pajak. Nanti secara detail saya berikan hitung-hitungannya di Excel dengan pakai angka sehingga lebih jelas. Nah, ini cara menentukan saat harus melaporkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak. Ini contohnya ya, pada bulan Januari omsetnya 1 miliar, kemudian Februari omsetnya 1 miliar, bulan Maret 1,1 miliar, kemudian bulan April 1 miliar. Nah, sampai dengan bulan April ini kan masih 4,1, sehingga belum ada kewajiban ya. Belum ada kewajiban untuk mendaftarkan usahanya agar dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian bulan Mei omsetnya 1 miliar. Maka total dari Januari sampai Mei itu sudah di angka 5,1. Maka sesuai ketentuan yang berlaku, paling lambat akhir bulan Juni wajib melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi cara menentukan omsetnya seperti ini. Kapan harus melaporkan usahanya menjadi PKP? Itu kita diberi tenggang waktu. Undang-undang memberi tenggang waktu, jangka waktunya itu 1 bulan ya. Karena di bulan Juni kita mungkin masih menghitung omset bulan Mei, kemudian mempersiapkan syarat-syarat untuk menjadi PKP. Karena menjadi PKP itu juga ada syarat-syaratnya. Nah, ini contoh ya. Contoh saya ingin menunjukkan bagaimana PPN itu dikenakan hanya atas marginnya saja di titik-titik ya, di titik-titik level perdagangan. Ini saya contohkan PT Sejahtera merupakan produsen minyak goreng. Sebagai produsen besar dalam memasarkan produknya, PT Sejahtera bekerja sama dengan banyak distributor.
Nah, distributor mendistribusikan produk PT Sejahtera tersebut ke toko-toko, ke outlet, ke supermarket, atau bahkan bisa juga distributor itu menjual secara eceran. Nah, produsen biasanya menetapkan price list atau daftar harga. Nah, rata-rata produsen itu dalam mengeluarkan price list itu harga sudah termasuk PPN. Dan diberi catatan bahwa toko tidak boleh menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari price list. Ya, karena kalau suatu produk dijual lebih tinggi dari price list bisa tidak laku. Ya. Dan juga tidak boleh nakal, misalnya menjual dengan harga yang murah sekali. Nah, itu juga bisa merusak harga. Maka produsen selalu mengeluarkan price list, harga ecerannya berapa, harga eceran tertingginya berapa di pasaran, dan biasanya produsen itu mengontrol ya perkembangan di pasar seperti itu apa dikontrol supaya tidak ada persaingan yang tidak sehat di pasar. Nah, ini saya contohkan minyak goreng spesial kemasan 1 kilo ya, itu harga per boxnya itu 528.000, di mana di dalam satu box itu isinya adalah 24 pieces atau 24 kilo. Sehingga harga per piecesnya itu 22.000. Nah, kita akan menghitung dulu DPP PPN-nya. DPP PPN-nya untuk saat ini ya, tarifnya PPN adalah sebesar 11%. Maka 528 ya, kita bagi 1,1 ketemu DPP-nya. DPP-nya 475.676 untuk satu box. Untuk satu piecesnya 19.820. Nah, PPN-nya 11%. PPN-nya 11%. Itu totalnya PPN yang harus disetorkan ke kas negara nantinya itu Rp52.324 untuk satu karton minyak goreng spesial. Nah, cara pemungutannya seperti apa? Cara pemungutan PPN-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini di level pertama dulu ya. PT Sejahtera itu menjual barangnya kepada distributor ya. Biasanya ada permainan diskon di sana, namanya diskon reguler ya. Kalau tadi harga minyak goreng 1 kilonya itu di price list kan 22.000. Saya ambil yang piecesnya aja ya supaya mudah, angkanya kecil. Kemudian diberi diskon 8%, 1.760. Harga netonya per kilo itu 20.240. Kemudian DPP PPN-nya 18.234. Maka ketika produsen menjual ke distributor, itu pajak keluarannya itu Rp2.006. Rp2.006 itu yang dipungut oleh produsen dari distributor. Ya. Kemudian level berikutnya, distributor dia menjual ke toko atau supermarket atau jual langsung ya, jual ecer. Ya. Dia memberikan diskon ya. Distributor memberikan diskon ke toko itu sebesar 3%. Ya, diskonnya sebesar 3%. Kemudian ketemu 3%-nya 660 per piecesnya. Harga netonya 21.340. DPP PPN-nya 19.225. Pajak keluaran yang diterbitkan oleh distributor ke toko itu sebesar 2015. Berapa yang harus disetorkan oleh distributor ke negara? Nah, tadi distributor itu sudah memperoleh pajak masukan atau faktur pajak masukan atau PPN masukan dari PT Sejahtera itu sebesar Rp2.006.
Maka 2.115 dikurangi 2.006 rupiah, ketemu angka 109. Itu yang harus dibayar, yang harus disetorkan ke negara oleh distributor. Nah, sekarang toko, supermarket, dan lain sebagainya menjual barang tersebut ke konsumen akhir, ya. Yang menjual barang minyak goreng ini bukan langsung oleh PT Sejahtera atau bukan langsung oleh distributor, tetapi oleh toko, oleh tetangga kita. Barangkali ada yang berjualan, kemudian di supermarket atau swalayan itu dia akan menjual barang, ya. Dia tidak boleh menjual barang itu melebihi price list. Saya anggap ini dia menjual persis dengan price list yang diterbitkan oleh produsen. Harganya 22.000. DPP PPN-nya 19.820. Pajak keluarannya di level toko itu 2.180. Tetapi dia sudah memperoleh pajak masukan dari distributor sebesar 2.115 rupiah. Sehingga di toko itu tinggal menyetorkan kekurangannya saja. 2.180 dikurangi 2.115 rupiah, sehingga tinggal nyetor 65 rupiah. Begitu. Jadi titik di level produsen nyetor berapa, di level distributor berapa, di level pedagang toko, pedagang eceran itu harus menyetor berapa, itu ada hitung-hitungannya. Cara ngitungnya tadi, konsep awalnya harus dipahami dulu. PPN kurang bayar adalah PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan. Itu yang harus, kunci yang harus dipegang terlebih dulu. Nah, ini secara rekapan, ya. Secara rekapan kalau direkap akan menunjukkan angka yang sama, ya. Jadi bukti bahwa pedagang tidak menambah harga, ya. Harga jual ditambah PPN 11% adalah pembuktiannya seperti ini. Total keseluruhan PPN yang disetor ke kas negara itu disetor secara berlevel, ya, bukan berlevel. Jadi ada level produsen, dia menyetor sebanyak 92% dari 100%. Kemudian di level distributor dia menyetor 5% dari 100%. Kemudian di level toko dia menyetor 3% dari 100%. 100%-nya di sini kan 11%, ya. Jadi tadi di distributor itu 2.006 yang harus disetor, yang dipungut, ya, yang dipungut. Kemudian di distributor 109, kemudian di tokonya 65. Jumlahnya 2.180. Itu sama dengan price list-nya produsen, ya, 2.180.